Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita, serta untuk agama Islam. Baik Ananda, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian siapkan buku paket SKI kelas 4 dan buku tulis. Hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu di dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagian yang C, dakwah Rasulullah di tengah keluarganya. Setelah sekitar 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, Fasdar bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Perintah untuk berdakwah secara terbuka disebutkan juga di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Setelah mendapat perintah untuk berdakwah secara terbuka, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mendekati kabilah Bani Hashim. Beliau mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka pun memenuhi undangan tersebut. Paman-paman dan kerabat beliau dari keturunan Bani Hashim hadir dalam jamuan itu. Di tengah-tengah jamuan makan itulah Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk menyampaikan dakwah beliau. Segala puji bagi Allah. Aku memujinya. Hanya kepadanya aku memohon pertolongan, dan hanya kepadanya aku menggantungkan semua urusanku. Aku bersaksi, tidak ada ilah yang benar selain Allah. Dia tidak mempunyai sekutu apapun. Kemudian beliau melanjutkan, ingatlah, seorang pemimpin tidak akan berdusta ketika berbicara. Aku bersumpah demi Allah, ilah yang tidak mempunyai satu sekutu pun, aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia demi Allah. Kalian akan mati layaknya ketika tidur, dan akan dibangkitkan layaknya ketika bangun dari tidur. Lalu kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kalian di dunia. Dan setelah itu, hanya ada 2 pilihan, masuk ke dalam surga yang kekal abadi, atau masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Semua orang yang hadir tercengang mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Muhammad SAW, pemuda yang selama ini terkenal karena keluhuran akhlaknya, berani membawa ajaran baru. Spontan, mereka pun menolak apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Abu Lahab, salah seorang paman Rasulullah SAW, langsung menimpali, demi Tuhan, ini benar-benar bencana. Kalian harus mencegah pemuda ini sebelum dia mempengaruhi masyarakat kita. Ketika itu, Abu Thalib, paman Nabi yang lainnya, memiliki sikap berbeda. Ia justru melindungi Muhammad SAW, keponakannya. Lanjutkanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu. Demi Tuhan,
Selain aku masih hidup, aku pasti akan melindungimu. Satu persatu Bani Hashim berdiri, lalu pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku berjanji akan setia untuk membantu dan melindungimu. Akan kulawan siapapun yang menentangmu." Sejak saat itu, Ali selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sekarang poin yang D. Dakwah Rasulullah kepada kaum Quraisy. Setelah mendakwai keluarganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beralih mendakwahi masyarakat Quraisy. Suatu hari, Rasulullah menyeru agar orang-orang berkumpul di Bukit Sofa. Mereka pun penasaran, lalu mendatanginya. "Jika kukabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang mengepung kota ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" "Ya, tentu kami percaya," jawab mereka. "Selama ini kami mengenalmu sebagai seorang yang sangat jujur." Mereka sangat percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak pernah berdusta. Kemudian beliau berkata, "Ketahuilah oleh kalian semua, sungguh aku ini adalah seorang Rasul. Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian sebelum kalian ditimpa azab yang sangat pedih." Ketika itu, Abu Lahab hadir di tengah kerumunan masyarakat Quraisy. Ia pun langsung mencela Rasulullah. "Hei Muhammad, celaka sekali kamu ini. Apakah hanya untuk hal ini kamu kumpulkan kami di sini?" Mendengar celaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak membalasnya. Allah kemudian melaknat Abu Lahab dikarenakan sikapnya di Bukit Sofa tersebut. Allah menghinakan Abu Lahab dengan menurunkan surah Al-Lahab ayat 1-5. Nah, Ustazah kira kalian semua sudah hafal dengan surat Al-Lahab. Al-Lahab itu adalah surat yang Allah turunkan untuk menghinakan Abu Lahab. Para pemuka Quraisy akhirnya mulai menyadari bahwa Muhammad benar-benar menjadi ancaman bagi mereka, sebab ajaran yang diserukannya bertentangan dengan keyakinan masyarakat selama ini, bahkan membahayakan kedudukan mereka sebagai anutan kaum Quraisy. Sejak saat itu, mereka pun mulai memusuhi Muhammad SAW dan menghalang-halangi dakwah beliau. Akan tetapi, beliau menghadapinya semua itu dengan sabar. Baik Ananda, untuk tugas kali ini kalian buka buku paket SKI halaman 10 sampai halaman 12. Kalian kerjakan poin A sampai poin C. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Baik Ananda, untuk pelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.